Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya nih? Hari ini kita akan belajar materi yang sangat menarik, yaitu garis dan sudut. Untuk belajar materi tersebut, kita akan menggunakan salah satu kearifan lokal dari Jawa Tengah. Adik-adik, tahukah kamu dengan rumah khas dari Jawa Tengah? Pasti tahu dong. Yap, betul, rumah joglo. Kita belajar matematika dengan budaya yuk. Nama rumah adat joglo ini terdiri dari dua kata yang digabung menjadi satu, yaitu kata tajuk dan loro, yang memiliki arti menggabungkan dua tajuk. Sedangkan untuk tajuk sendiri merupakan bentuk atap seperti piramid. Masyarakat Jawa saat itu memilih tajuk sebagai model atap rumah ini karena bentuknya yang hampir sama dengan gunung. Zaman dulu, gunung dianggap sebagai tempat yang sakral untuk masyarakat yang hidup kala itu. Rumah adat ini juga memiliki bangunan yang unik dan memiliki filosofi masing-masing. Sebagai contoh nih, atap joglo yang disusun dengan 4 tiang yang dikenal dengan soko guru. 4 tiang pada atap rumah ini memiliki filosofi, yaitu gambaran kekuatan dari 4 penjuru angin, di mana memberi keyakinan bahwa berlindung di rumah dengan atap soko guru mampu menghindari terjadinya bencana. Adik-adik, ada yang tahu gak sih keunikan dari rumah joglo itu? Keunikan dari rumah joglo yang pertama, ada arsitektur bangunan yang unik. Keunikan yang kedua nih, terdapat pagar mangkok. Rumah joglo ini memiliki pagar khas yang dikenal sebagai pagar mangkok. Pagar ini dibuat dari tanaman perdu dengan ketinggian tidak mencapai 1 meter. Hal ini dinamakan sebagai pagar mangkok yang memiliki makna rumah sebaiknya tidak dipagar agar masyarakat saling membaur. Yang ketiga, ada pintu utama di tengah rumah. Tata letak pintu utama di rumah joglo dibuat di bagian tengah rumah. Posisi pintu ini selalu sejajar dengan ruangan bagian belakang. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Jawa memiliki sikap keterbukaan antara satu dengan yang lain. Keunikan keempat, teras dengan 4 tiang. Pada bangunan depan rumah joglo pasti ada teras yang luas. Teras pada halaman ini memiliki 4 tiang dengan bentuk segi 4 yang memanjang. Orang Jawa memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Oleh sebab itu, mereka membangun teras ini sebagai tempat berkumpul dengan orang lain. Keunikan yang kelima, memiliki jendela yang banyak dan besar. Rumah joglo memiliki jendela yang jumlahnya hingga puluhan jika dihitung total dari bagian depan, belakang, kanan, dan kiri rumah. Ayo, siapa yang pernah menghitung jendela di rumah joglo? Berapa banyak? Ayo, kira-kira. Tahukah adik-adik, rumah joglo dapat digunakan untuk belajar materi garis dan sudut loh. Ayo coba lihat atap dan susunan tiang pada rumah joglo, pastinya tahu dong seperti apa. Tiang pada rumah bisa diibaratkan sebagai garis kan, dan atap pada rumah dapat membentuk sudut. Selain pada tiang dan atap, bisakah adik-adik menemukan garis dan sudut pada rumah joglo? Yuk kita menuju ke kerangka rumah joglo. Apa yang bisa adik-adik temukan? Pastinya banyak garis dan sudut, bukan? Dengan kerangka rumah tentunya lebih mudah untuk menemukan garis dan sudut. Sekarang, apakah adik-adik bisa menemukan garis yang sejajar pada kerangka rumah joglo? Apakah adik-adik bisa menemukan garis yang berpotongan dan
garis yang berhimpit pada kerangka rumah joglo? Dan seperti apa sih garis yang bersilangan pada kerangka rumah joglo itu? Sekarang beralih ke materi sudut. Adik-adik, coba tunjukkan mana yang menunjukkan sudut pada rumah joglo. Sekarang cobalah adik-adik menggambarkan sudut yang ditemukan dan berapa besar sudutnya. Terus, bagaimana sih mencari besar sudut dengan satuan sudut yang lain? Adik-adik, pada rumah joglo dapat dicari jenis-jenis sudut loh. Ada siku-siku, lancip, dan tumpul. Coba identifikasi manakah yang termasuk sudut siku-siku, manakah yang termasuk sudut lancip, dan manakah yang termasuk sudut tumpul. Ayo diidentifikasi pada rumah joglo ya. Apakah yang ini, atau yang ini? Sekarang coba adik-adik tunjukkan manakah dua sudut pada rumah joglo jika digabungkan salah satu kaki sudutnya berhimpit dan kaki sudut yang lain membentuk garis lurus atau membentuk sudut siku-siku. Ayo, mana yuk? Sekarang lihat pada kerangka atap rumah joglo. Manakah yang menunjukkan dua garis sejajar yang dipotong garis lain? Apakah adik-adik menemukan sifat-sifat sudut di sana? Yuk, permasalahan pada konteks dikerjakan pada lembar aktivitas siswa. Selamat belajar garis dan sudut adik-adik.